Mohon perhatian, pintu teater 1 susah dibuka. Bagi para penonton yang telah memiliki tiket, silakan masuk melalui jendela. Terima kasih. Lalu bagaimana dengan Ayu Wandira dan salah satu pengawal pribadi Aditya Warman yang diminta Patih Gajah Mada ke Pedukuhan Woro Wetan untuk membujuk dan menangkap Arya Dwi Pangga, di mana Ayu Wandira ditugaskan membujuk Arya Dwi Pangga melepaskan Sekar Kirana, sedangkan pengawal pribadi Aditya Warman ditugaskan menangkap Arya Dwi Pangga hidup-hidup. Di pertengahan jalan dari Padepokan Sekar Wangi ke Pedukuhan Woro Wetan, Ayu Wandira dan pengawal pribadi Aditya Warman bertemu dengan pasukan pimpinan Purwa yang mengawal para tawanan yang masih bugar ke Padepokan Sekar Wangi. Akhirnya mereka berdua kembali ke Padepokan Sekar Wangi setelah mendengar langsung dari Purwa tentang Arya Dwi Pangga yang sudah melarikan diri setelah menewaskan Senopati Randu Ijo dan melepaskan Senopati Sekar Kirana. Di mana diketahui juga, Senopati Sekar Kirana tidak terluka, dan Senopati Sekar Kirana memimpin langsung pembersihan sisa-sisa pemberontak Sadeng dan Keta setelah Senopati Randu Ijo tewas. Sekembalinya mereka berdua ke Padepokan Sekar Wangi, mereka termasuk Purwa, menghadap Patih Gajah Mada. Purwa langsung memberikan laporan tentang Arya Dwi Pangga dan Raden Jasa Wiret pada Patih Gajah Mada. Termasuk situasi mereka di sana. Hal itu diperkuat dengan datangnya sepucuk daun lontar dari kurir Mahisa. Demikianlah, Ayu Wandira tidak bertemu Arya Dwi Pangga ayahnya dan pengawal pribadi Aditya Warman harus gigit jari mengetahui buruannya sudah melarikan diri. Kesaktian Arya Dwi Pangga menewaskan Senopati Randu Ijo cukup membuat pihak Majapahit mulai memperhitungkannya. Khususnya dari pasukan Batara Bayu, Rakembar tidak terima salah satu senopatinya yang sangat loyal padanya itu tewas begitu saja. Dia berjanji pada konco-konconya akan membalas kematian Randu Ijo, sedangkan Arya Dwi Pangga berhasil melarikan diri dari pasukan Majapahit di Pedukuhan Woro Wetan. Di mana sebelumnya terjalin kisah asmara hanya dalam sehari antara Arya Dwi Pangga dan Sekar Kirana. Hubungan itu tumbuh dengan sendirinya. 5 purnama setelah purnama di saat itu, Sekar Kirana melepaskan jabatannya sebagai senopati dan mengundurkan diri dari kemiliteran Majapahit. Sekar Kirana menemui Gajah Enggon dan berpisah dengan Gajah Enggon suaminya. Dia merelakan Gajah Enggon bersama Sukma Ambarwati sahabat Sekar Kirana yang menjadi selingkuhan Gajah Enggon. Tugas terakhir Sekar Kirana adalah mengawal Ibu Suri Biksuni Rajapatni Gayatri dari kota Raja Lama di hutan tarik ke kota Raja Baru yakni Setrawulan atau Trowulan yang di zaman sekarang bernama Mojokerto. Kemudian Sekar Kirana kembali ke Pedukuhan Kajang di lereng Gunung Larang Sri Magantri di Kerajaan Garut Pajajaran. Sekar Kirana sudah dinanti-nantikan Arya Dwi Pangga di rumah Resi Winata. Tak ada halal melintang, akhirnya Sekar Kirana mengambil Arya Dwi Pangga sebagai pendamping hidupnya. Mereka tinggal di Kajang, bercocok tanam palawija. Setahun kemudian Sekar Kirana melahirkan seorang putera untuk Arya Dwi Pangga. Nama putera mereka berdua bernama Rangga Mandaka. Sudah lama kita tinggalkan Jambu Nada yang mendapatkan tugas ke Gunung Merbabu atau Gunung Pamarihan, mencari keberadaan Rakembar dan konco-konconya yang menghilang dari kota Raja Majapahit pasca Gajah Mada dilantik sebagai Mahapatih Majapahit menggantikan Mahapatih Aryatada. Rakembar adalah pesaing Gajah Mada dalam politik kerajaan Majapahit di masa itu. Hal itu disadari Gajah Mada, maka dia meminta secara pribadi pada Jambu Nada untuk ke Gunung Pamarihan. Sesuai laporan Terik Sandi pada Gajah Mada bahwa Rakembar dan konco-konconya ada di Gunung Pamarihan. Teriknya sinar matahari serasa membakar kulit-kulit manusia yang melintasi jalanan setapak di padang sabana itu. Namun hal itu bertolak belakang dengan rumput dan barisan ilalang yang sedikit menguning, serta pepohonan cantigi yang mulai memerah, terhampar di bawah langit biru.
Sesekali angin gunung bertiup halus dan menerpa ujung-ujung rambut. Sungguh menyejukkan hati, belum lagi panorama gunung di kejauhan yang menyembul dan beradu dengan lautan awan putih, bergerak perlahan seirama embusan angin, begitu memesona. Suara derap kaki kuda yang berlari memasuki jalanan setapak dari arah hutan randu di timur padang sabana itu, jelas memecahkan kesunyian yang sebelumnya ada di situ. Nampak kuda itu ditunggang oleh seorang pemuda tampan, dengan garis dagu yang tegas, kedua matanya bening jernih sejernih hatinya dan sedalam jiwanya yang bersih. Tubuh mudanya dilingkarin otot-otot yang kekar dan bertenaga, menandakan raganya sehat, seorang pemuda pilihan. Kuda itu terus dipacu ke arah barat, teriknya sinar surya tak membuat pemuda itu berhenti barang sejenak. Di dalam pikirannya, dia harus mencapai hutan di bagian barat itu sebelum petang. Padang sabana yang luas itu memerlukan waktu cukup lama untuk dilewatkan. Jalanan setapak itu tak semuanya mulus. Puluhan kali dia harus menjalankan kudanya perlahan. Kadang congklak, kadang berhenti sambil menuntun kudanya melewati jalanan setapak yang berbatu agak runcing dan batu-batu lonjong yang cukup licin dengan ukuran hampir sebesar kepala manusia. Menurut keterangan bapak tua di pedukuhan tadi, setelah melewatin padang sabana ini, baru aku bisa ke pedukuhan Runjung. Itu pun harus masuk dulu ke hutan di barat sana. Jalanan ini sepertinya jarang dilewatin manusia, tetapi ini jalan yang paling cepat sampai ke pedukuhan Runjung. Mungkin malam ini, aku sudah ada di pedukuhan Runjung. Bila aku kemalaman, aku bisa tidur di dalam hutan. Kalau mengikuti tepian sungai seperti yang bapak tua itu katakan, setidaknya 3 hari, aku sampai di pedukuhan Runjung. Dan aku mesti tidur di tepian sungai. Aku tak biasa dengan suasana sungai. Angin sungai tak senyaman angin pegunungan. Pemuda itu berkata dalam hatinya sambil menuntun kudanya di jalan berbatuan pipih yang pinggirannya agak tajam. Sehari setelah mendapatkan tugas dari Mahapatih Gajah Mada, Jambunada segera berangkat. Sebelum pergi, Arya Kamandanu ayahnya mengajarkan Jambunada beberapa ilmu yang harus dikuasain seorang telik sandi pada Jambunada, termasuk trik-trik mendapatkan informasi tentang orang-orang yang di mata-mata itu pada penduduk-penduduk setempat di situ. Ingat, kalau bisa, jangan pergunakan ilmu kanuragan bila tidak benar-benar diperlukan. Berlaku seperti pendatang-pendatang yang biasa melintas, kata Arya Kamandanu. Baik ayah, sahut Jambunada lalu mengemasin barang keperluannya seperti pakaian. Semua dimasukkan ke dalam satu buntalan kain tebal. Paginya, setelah ayam jantan berkokok, datang seorang prajurit Majapahit utusan Mahapatih Gajah Mada. Prajurit itu membawa seekor kuda yang nampak kuat dan prajurit itu juga memberi Jambunada 3 kantong kecil berisi koin-koin kepeng, bekal di masa perjalanannya ke Gunung Pamarihan. Yah, pemuda tampan bertubuh kekar bermata jernih itu, bukan lain adalah Jambunada yang sedang menunaikan tugas dari Mahapatih Gajah Mada mencari informasi tentang rakayan kembar dan konco-konconya di Gunung Pamarihan. Dari pemikiran pribadi Mahapatih Gajah Mada, ada kemungkinan rakayan kembar dan konco-konconya akan melakukan sebuah gerakan tersembunyi menyingkirkan dirinya dari panggung politik kerajaan Majapahit. Semua itu disebabkan ketidakpuasan rakayan kembar atas dipilihnya Gajah Mada sebagai Mahapatih kerajaan Majapahit. Jambunada berusaha membujuk kudanya untuk melintasi sebuah jalanan terjal berbatu licin. Dia mencoba menarik tali kekang kuda itu ke tepian jalan. Setelah beberapa kali mencoba, kuda itu tetap tak mau. Hingga tak sengaja, saat kuda itu membalikkan tubuhnya ke arah timur, kaki belakang kuda itu menginjak batuan licin, tak bisa ditahan lagi. Kuda tunggangan Jambunada terpeleset dan jatuh bergulingan cukup jauh. Jambunada segera melompat dan sampai di samping kuda itu. Setelah kuda itu diperiksa, hanya ada luka lecet di kaki paha bagian belakang.
Jambu Nada bernafas lega. Dia tak mau kehilangan teman seperjalanannya. Bukan enak berjalan sendirian, kata Jambu Nada dalam hati. Baiklah, kita ngaso di sini, kata Jambu Nada pada kudanya. Si kuda meringkik beberapa kali menampakkan deretan gigi-giginya, seolah mengerti maksud perkataan Jambu Nada. Hahaha, Jambu Nada tertawa melihatnya. Di belai-belai kepala kuda itu, Jambu Nada meraih buntalan kecil yang dia sematkan di belakang gantungan pelana. Dibuka buntalan kecil itu yang berisi ubi kayu rebus. Kita makan jantaka, kata Jambu Nada memasukkan sepotong ubi rebus ke mulut kuda yang bernama Jantaka. Jantaka memakannya, walaupun ubi kayu rebus itu takkan bisa membuatnya kenyang, namun Jantaka menikmati dan nampak senang. Semakanan nasi kemudian, aku cukup kenyang Jantaka. Kau sabar, begitu sampai pedukuhan Runjung, kau pasti ku traktir makan besar, kata Jambu Nada pada Jantaka. Jantaka meringkik-ringkik lalu berjalan ke tempat tadi dia jatuh terpeleset hingga bergulingan. Di balik bebatuan licin itu, rupanya ada mata air. Mata air itu mengalir ke pinggiran kiri jalan setapak. Jantaka menemukan apa yang dia cari, kemudian menjulurkan kepalanya ke genangan air yang berasal dari mata air dari balik bebatuan. Hahaha, pintar kau Jantaka, aku juga kehausan, kata Jambu Nada pada Jantaka. Di congkel bongkahan batu licin sebesar kepala manusia itu, air jernih muncrat keluar dari lubang bekas congkelan batu. Jambu Nada segera menikmati air mancur dari mata air.